Cina mengkooptasi kebudayaan Indonesia, yang dia marah itu yang Arab kan itu kan. Kira-kira ngono loh. Iya ya. Guyon rek, tapi serius ya toh. Ndak boleh Mas. Sudah setuju sama Anda Mas. Nek ngomong boleh cegat dalan. Yang punya hak ngasih nama Anda siapa? Sebenarnya semuanya punya hak. Punya hak. Si toh mikrofon ini tak dol loh ini caranya. Anda orang Madura bukan? Oh Bengkulu kok bersama-sama. Kok orang Madura? Ini bersama-sama. Orang Madura itu pokoknya salah tingkah kalau sudah ada dua kata sama Mas. Turunto jadi runto jadi turunto gitu. Aku takon di Madura saya naik kendaraan terus berhenti, ada ibu-ibu nyunggi makanan gitu. Terus aku takon, Bu, guluk-guluk di mana Bu? Tidak tahu saya. Guluk-guluk tidak tahu saya. Begitu Bu, ya nggih Bu, terima kasih. Terus begitu dia jalan 5 langkah balik, lu gulu. Nek lu gulu paham, nek guluk-guluk gak paham. Itu soal cengkok ya, soal nuansa, soal dzok ya dalam bahasa Arab gitu. Oke ya. Oke. Jadi bikin bareng ya, Dik ya. Oke. Saya tanya, kok pakai Nusantara, kok enggak pakai Indonesia? Enggak sengaja apa sengaja apa? Apa itu ideologi, apa itu rencana masa depan atau apa ini? Kok kebudayaan Nusantara kok enggak Indonesia, kamu enggak ngaku Indonesia apa bagaimana? Atau sekedar istilah? Anda boleh menjawab meskipun tidak saya tanya, Anda langsung ngomongin. Jangan terlalu merenung di Indonesia. Selak pecah Golkar, ini loh pecah Golkar ini. Karena Anda terlalu banyak merenung itu apa? Dek, why Nusantara? Why did you choose word Nusantara, not Indonesia? Kenapa kami pilih Nusantara? Karena menurut kami nilai-nilai yang ada di Indonesia itu telah lahir sebelum Indonesia itu ada. Jadi makanya kami pakai kata Nusantara. Gitu ya. Jadi nilai yang asli, real, historis itu Nusantara. Jadi Nusantara sebagai sebuah fakta sejarah itu ya. Iya, Pak. Oke. Berarti Anda kalau saya ganti Indonesia mau enggak? Kalau di sini saya ganti berkepribadian dalam kebudayaan Indonesia boleh enggak? Sing cetha. Boleh enggak? Biar lebih pilih Nusantara, biar kita lebih paham nilai-nilainya dari dulu gitu loh Pak. Iya. Ada bedanya enggak Nusantara sama Indonesia sehingga sengaja atau tidak sengaja Anda pilih Nusantara? Ada bedanya enggak? Ada beda, karena pas Indonesia terbentuk itu tidak hanya dari orang-orang Nusantara aja, tapi sudah bercampur kayak Cina, Arab, maka terbentuk Indonesia gitu. Yang waktu Nusantara nggak ada Arab? Enggak, Nusantara itu kata yang menyatakan orang-orang yang dari dahulu telah ada di bumi Nusantara. Itu mungkin. Anda dari mana? Anda dari mana? Aslinya? Sumatera Selatan, Pak. Sumatera Selatan. Menurut Anda ini asli Nusantara apa Anda lihat wajahnya? Kalau yang dimaksud Nusantara itu belum ada Cina, belum ada Arab dan lain sebagainya. Ini saya nggak cari kebenaran sekarang, ini ganggu aja supaya Anda besoknya mikir gitu loh ya. Nah, kalau Palembang itu mesti ada hubungannya sama Putri Campa loh, Raden Patah aja blasteran Jawa Cina kok. Lah kalau lihat wajahnya masuk gini Jawa. Ini mesti rodok Cina-Cina dede. Cuman karena tidak keriting pasti bukan Arab. Makanya dia tidak masalah kalau kebudayaan Cina mengkooptasi kebudayaan Indonesia, yang dia marah itu yang Arab kan itu kan. Kira-kira ngono loh. Iya ya. Guyon rek, tapi serius ya toh. Oke, tapi pokoknya intinya ada bedanya ya Indonesia sama Nusantara. Bedanya. Jadi Anda tidak memperbolehkan kalau ini diganti kebudayaan Indonesia. Tuh, Mas.
Boleh enggak ini? Secara akademis, secara substansial, boleh enggak diganti kebudayaan Indonesia? Ayo yang tegas. Enggak boleh Mas. Sudah setuju sama Anda Mas. Nek ngomong boleh, cegat dalan. Ya. Nah sekarang Anda sudah paham belum Nusantara itu? Sejak kapan? Kalau Indonesia itu gini, Mas. Misalnya nanti Anda namanya tadi siapa? Hari. Yang ngasih nama? Orang tua. Oke, kalau yang ngasih nama Pak Lurah boleh enggak? Yang punya hak ngasih nama Anda siapa? Sebenarnya semuanya punya hak. Punya hak. Sik to mikrofon iki tak dol lho ngene carane. Oke, yang Anda namanya Hari. Iya. Oke, yang ngasih nama Anda Bapak. Sebenarnya siapa yang punya hak? Urut-urutannya, Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu minta Pak Lurah boleh juga. Tapi kan tetap harus ditandatangani oleh Bapak Ibu. Jadi sebenarnya hak otoritas primer untuk ngasih nama adalah pada orang tua. Benar. Sekarang saya tanya, siapa yang ngasih nama Indonesia? Sopo? Mbahmu, bapakmu, tatonggomu, Ya, siapa? Siapa yang ngasih nama ini Indonesia itu siapa? Nggak harus dijawab, ini cuman memancing Anda supaya penelitian. Abad berapa kata Indonesia itu mulai diucapkan dan kemudian digunakan untuk nyebut kita bersama? Nggak tahu ya? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita akan meneliti bersama supaya kita tahu. Loh kita ini dipanggil dengan kata Indonesia. Tapi kita tidak pernah marah, ini yang ngasih nama saya ini Pak Lurah apa Bapak saya, kan tidak jelas sampai sekarang. Dan kita rela-rela saja, tolong dipertanyakan martabatmu. Ada kita punya teman namanya Jemek Supardi itu, dia itu pokoknya teroris. Kalau siapa misalnya Pak Nevi punya anak, namanya Tegar Maulana, terus Jemek datang mengunjungi Pak Nevi, mengunjungi anak yang lahir, terus dia bilang, siapa jenenge? Piye Darsono kabare gitu. Jelas jenenge Tegar Maulana dhek ngeyel Darsono. Wah ganteng tenan Darsono. Lah gitu kan. Itu si Jemek. Jadi sampai hari ini anaknya Pak Nevi yang namanya Tegar Maulana itu dipanggil. Saya dulu pernah dipanggil Pak Harto, saya marah besar. Anda tahu zaman Orba, saya marah besar dipanggil Pak Harto, enak aja. Nama saya Ainun kok dipanggil Pak Harto. Jelas ya Mas? Anda harus waspada sama kata-kata. Maka sekarang kita urus sejak huruf, sejak kata kita urus. Kalau memang Nusantara jelas pertimbangannya, kalau Indonesia jelas pertimbangannya, gitu kan? Gitu ya Mas ya. Maka sekarang kita workshop sedikit. Oke Bapak sekalian, saya mohon dengan sangat kita mempelajari bareng-bareng. Kita harus punya keputusan yang tegas mengenai Indonesia dan Nusantara. Indonesia juga monggo, Nusantara juga monggo, asalkan jelas anunya, proporsinya, konteksnya, muatannya dan seterusnya gitu. Termasuk nanti kalau punya waktu kita akan cari yang disebut karakter atau kepribadian itu unsurnya apa saja ya, supaya karena karakter ini sejak ada Dignas ngomong berbasis karakter itu yang dimaksud sebenarnya adalah moral tok gitu, bukan kekesatriaan, bukan, jadi yang dimaksud itu moral. Oke. Nah sekarang sebelum saya minta Poro Besan dan beberapa lagu berikutnya nanti akan saya sebut, Mas beliau tadi ini jabatannya apa? Ketua SC Sarasehan Budaya pada malam hari ini ya? Steering Committee, saya Ya, mohon steering mikrofonnya committee. dikasih beliau. Tadi kan Anda pidato, waktu awal Anda membaca kalimat-kalimat Arab yang membuat dia agak gimana gitu. Nah kalimatnya tadi Anda ulang dikit aja. Alhamdulillah tadi, ya pembuka tadi. Innalhamdalillah Innalhamdulillah. nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa Ya. na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Terus? May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Oke, saya ambil bagian wa may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Artinya Dan barang siapa telah diberi petunjuk oleh Allah, wa may yudlilhu fala, tidak ada yang maka bisa menyesatkannya. tidak akan menyesatkannya.
Ya. Dan barang siapa? Dan Wa may yudlil. wa may yudlil, dan barang siapa yang telah disesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk pada dia. Oke. Menurut Anda ini unsur yang bisa Anda ambil dari kalimat ini apa? Saya kasih contoh, berarti Allah itu punya hak absolut untuk memberi petunjuk atau untuk menyesatkan, benar nggak? Dan tanpa alasan. Kita tidak punya hak menuntut Allah, kenapa kok dia diberi petunjuk kok saya tidak? Kenapa kok dia disesatkan saya tidak? Tidak ada hak pada kita. Meskipun Allah sangat rasional dan dia setia kepada sebab akibat. Tidak ada orang tiba-tiba disesatkan tanpa sebab. Jadi kalau ada peristiwa hidayah dan peristiwa penyesatan, itu harus kita lihat dia sebab apa akibat. Kan itu. Kalau dia sebab berarti tidak ada apa-apa sebelumnya. Dia memang mengawali segala sesuatunya. Tapi kalau dia akibat, orang disesatkan karena titik. Satu gitu ya Mas ya. Saya ingin menegaskan sama Anda dan kita bersama bahwa hidup kita ini lingkarannya di situ. Kita ini sedang disesatkan apa sedang dihidayai kan gitu. Jadi menurut Anda skala hidayah dan penyesatan, jadi Allah itu maha menyesatkan jelas ya. Coba ucapkan deh. Allah maha memberi petunjuk. Satu coba ucapkan. Allah maha memberi petunjuk. Kedua, Allah maha menyesatkan. Allah maha menyesatkan. Nah, ini banyak orang tidak berani ngomong ini. Karena bingung loh, kok Allah menyesatkan. Dulu pancen ngono kuwi ya kayak iki. Itu diucapkan di setiap khutbah Jumat. Setiap hari Jumat kita mendengar itu dan tadi diulang sama dia dalam pidatonya. Jadi Allah itu maha menyesatkan. Namanya dalam bahasa Arab, dalam Asma' Husna nama Al-Mudhil. Allah yang maha menyesatkan. SPW. Nah orang gelem metua. Kamu jangan ikut Allah, kamu cari partai lain. Tapi juga jangan tinggal di buminya Allah, kamu cari galaksi-galaksi yang kira-kira bukan bikinan Allah. Kono mau daro dhewe kono rono kono kowe. Gitu. Jadi Allah juga maha menyesatkan. Saya tanya iseng dikit saja, kan skalanya bisa seseorang, bisa sebuah keluarga, bisa sebuah masyarakat, bisa sebuah negara, bisa raja, bisa presiden, bisa lurah, bisa siapa saja. Kan berlaku universal. Menurut Anda, negara kita ini sedang diberi petunjuk oleh Allah atau sedang disesatkan? Disesatkan. Agak keras. Disesatkan. Disesatkan. Artinya presidennya itu presiden kesesatan. Demikian juga DPR-nya, parpolnya dan sebagainya. Atau ada potensi disesatkan, ada potensi dihidayai. Kan ada variabel-variabel. Ada plan A, plan B, plan C, ada opsi 1, 2, 3. Tapi mainstreamnya atau primernya disesatkan menurut Anda gitu ya? Nah, jadi Anda mau nggak meneruskan kesesatan ini? Nggak mau. Oke, jadi malam ini kita harus punya pemikiran yang jelas, landasan keikhlasan yang jelas, dan setup masa depan yang jelas bahwa kita tidak akan meneruskan kesesatan ini sehingga kita harus membuat sesuatu berdasarkan petunjuk Allah. Kan gitu ya Dek ya? Sip. Untuk itu studinya harus benar-benar mateng. Harus ngerti yang disebut Nusantara itu sebenarnya apa. Indonesia itu apa dan seterusnya harus mateng. Anda mahasiswa, Anda harus melakukan penelitian terus menerus. Jadi menurut saya di luar kewajiban akademis Fakultas Hukum ada baiknya ada kelompok-kelompok yang studi itu untuk S2, S3. Jadi Nusantara itu misalnya dimulai tahun berapa, abad berapa. Jadi misalnya Islam datang ke sini itu menghancurkan Nusantara atau kerja sama-sama Nusantara. Itu kan harus dihitung. Islam datang ke sini abad berapa? Mas mikrofonnya. Abad ke-12-13. 12-13, oke. Bagaimana kalau ada situs kuburan Islam bernama Fatimah abad 7? Gimana? Ya, sepengetahuan saya yang sudah baca, emang ada beberapa teori tentang masuknya Islam. Ada yang awal, pertengahan sama. Gini, bagaimana kalau suatu hari Anda menjumpai resources
manuskrip yang mengatakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu begitu Abu Bakar jadi khalifah, dia minggir dari Arab dan tinggal di Pulau Jawa sampai ke Sumbawa selama 13 tahun. Piye nek umpamane ana ngono njur kowe piye ayo. Makanya dongeng mengenai dan cerita mengenai Bagendo Ali, Hasan Hussein itu sangat populer di Madura, di mana-mana karena Ali dulu jangan-jangan tinggal di sini 13 tahun. Yang paling lama di Menturo, Jombang, tempat saya itu. Ya aku wani ngomong ngono soalnya udah ono penelitian ya toh. Kira-kira itu jangan kaget. Jadi Islam sudah datang ke sini bahkan sebelum Rasulullah meninggal dunia. Islam sudah datang ke sini dan seterusnya. Itu kita teliti, bukan saya bilang saya benar loh ya. Ini kita teliti bersama, kalau enggak kita salah sangka nanti. Menurut Anda Nusantara sama Indonesia lebih tinggi mana peradabannya? Nusantara. Sip, dah. Tapi kan harus ada fakta-fakta, harus ada penelitian, harus ada bukti-bukti. Gitu ya. Ah, ini banyak sekali Mas, kalau kita mau ngomong ini kita sarasiannya minimum 5 kali. Ya tapi kan kok entek duit dekan ya toh. Terus gak usah wis. Kapan-kapan aja kita, tapi pokoknya kunci-kunci almari kehidupan masa depan kita buka. Karena barang siapa ingin memiliki masa depan, dia harus berkaca kepada masa silam. Kan begitu? Tidak mungkin orang berjalan ke masa depan tanpa melihat masa silam. Tidak mungkin Anda nendang penalti akurat dan tinggi energi yang mendorong bola itu kalau Anda tidak mundur beberapa langkah, betul enggak? Betul enggak? Jadi mundur, gak ono ini bal terus ono penalti, Messi terus dia sih gak ono yang ini rek, mundur baru set gitu. Mundur dulu ya toh. Nah Anda juga harus mundur. Saya ingatkan sebelum lagu, saya ingatkan salah satu yang saya ambil dari Nabi Khidir alaihissalam adalah ajaran mengenai siklus waktu. Jadi Nabi Khidir bocorin kapal itu masa kini, Nabi Khidir mencekik anak kecil itu masa depan, Nabi Khidir menegakkan pagar miring itu masa silam. Jadi urut-urutannya masa kini, masa depan, masa silam, masa kini, masa depan, masa silam. Kalau Anda mau cepat majunya, Anda harus berputar sesuai dengan siklus itu tadi. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau marah sama kamu dulu ketika kamu suka bolos, bapak bilang gini, kamu itu bolos, bapakmu kerja keras, kamu disekolahkan mahal-mahal, bolos saja, itu kan. Bolos kan peristiwa sekarang, lambang kekinian. Terus kalimat berikutnya, kamu mau jadi apa besok-besok, gitu kan, masa depan. Terus kalimat berikutnya, bapak dulu, nah gitu kan, bener nggak? Sudah itu naluri manusia. Jadi Allah itu mengajari lewat naluri Anda bahwa hidup itu kayak begitu siklusnya. Udah percaya gak percaya wis kon dadi bapak yang ngono umur-umuring. Kon iku tak tempeling kapok kon. Bolos saya. Ngaji gak sregep. Dadi apa kon meneh? Dadi preman ta ya apa? Gitu kan. Bapakmu biyen nah gitu. Mesti gitu. Jadi bapakmu biyen luwih nemen. Cara imam. Oke, saya minta 3 lagu sekaligus. Kita dengarkan sambil santai, Pak Kamal Firdaus, tolong dikasih asbak. Nanti saya numpang karena beliau ini orang yang sudah kenyang dengan yang fana. Fana itu sesuatu yang sifatnya sementara, harta benda, jabatan, eksisten itu fana. Nah, beliau ini sudah bako. Bako itu tembakau, ya, tembakau. Dan orang untuk mencapai tembakau itu harus jalannya adalah khaufiyah. Khaufiyah. Kalau tidak ada khaufiyahnya, tidak enak tembakaunya. Tak baleni menaiki gulaane arek-arek nyenengno. Lho itu tembakau itu asal usulnya dari kata tembe ing burine sok-sok bakok. Jadi akhirnya disingkat tembakau. Oh, serius itu. Jalannya adalah 2. Yang satu khaufiyah diwujudkan dengan kopi, yang satu diwujudkan dengan kopiah. Itu ceritanya, Rek. Di Palembang enggak ada begitu itu, enggak ada. Hanya di Jawa orang gila seperti itu kan itu. Opo sembarang deoda adik gak karu-karuan itu ya. Tapi kan tidak ada yang tidak gaduk, semuanya gaduk.
Yang namanya tauhid itu adalah ketemunya penyatuan antar segala hal di dalam kehidupan dan akhirnya menyatu semuanya dengan yang maha satu, yaitu yang maha tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Saya minta satu porobesan, kemudian diteruskan dengan saya minta dengerin 3 lagu karena kita ngurusin Nusantara dan Indonesia. Musik ini kita manfaatkan untuk workshop-workshop dan mengidentifikasi supaya jelas masa depan kita karena beliau akan memimpin 10 tahun lagi. Gitu ya. Yang pertama saya minta masing-masing mengamati, ini Anda lihat setiap bunyi nanti Anda identifikasi ini lagu Indonesia apa lagu Nusantara gitu ya. Pikirannya gitu ya, ini lagu Indonesia apa lagu Nusantara gitu. Tapi Pak Kamal dan saya agaknya tidak bisa memiliki kecerdasan tanpa tadi itu. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan untuk Kiai Kanjeng ya.